Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vkom Channel. Kembali lagi bersama saya Iskan Tasya di podcast Meja Bual. Satu meja banyak cerita. Nah pemirsa, malam hari ini kita masih membahas tentang kesehatan dan saya sudah bersama dengan Dr. Indrike Cesaria. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Tasya. Waalaikumsalam pemirsa Vkom Channel. Alhamdulillah dokter udah bisa hadir di sini pada malam hari ini. Gimana kabarnya dok? Sibuk? Alhamdulillah luar biasa ya. Terima kasih Vkom Channel Tasya, ketemu lagi sama saya. Kalau kesibukan udah pasti ya gitu ya. Kalau sehari-hari saya itu bekerjanya di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, kantornya di Pusat Pemerintahan Provinsi di Pulau Dompak ya. Terus juga saya sebagai anggota ID Tanjung Pinang ya, jadi sehari-hari juga saya bekerja sebagai supervisi saya yaitu seorang dokter di ID Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Iya, jadi kalau yang sakit-sakit boleh ketemu dokter Indrike ya? Boleh, tapi kalau bisa jangan yang sakit. Oh ya, gitu jadi ya. harus yang gimana yang tuh? Harus yang sehat, yang karena sehat. mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kan kalau sehat-sehat ke tempat dokter aneh pula. Nah itu konsep masyarakat tuh ya, kalau sakit ke dokter. Padahal kalau mau untuk konsultasi saja kan bisa, nggak mesti harus sakit. Nah berarti sehat nggak juga. harus nunggu Iya. sakit. Nah, Oke. itu. Tapi tarifnya mungkin beda. Gitu ya. Beda. Oke, ini dok masih rajin lari? Oh masih, kalau rajin lari. Kemarin juga baru ikut event, ada beberapa event. Terakhir event itu hari Minggu di Karimun Runner, Karimun Run. Dalam rangka HUT Karimun. Mantap ya dok ya. Ya di Tanjung Balai Karimun. Oh iya, oke dok. Jadi dok malam hari ini dok kita nggak ngebahas lari dok. Oh nggak bahas lari ya, padahal saya udah siap-siap nih dengan sepatu lari ya. Dengan sepatu lari datang ke studio ya dok. Iya. Malam hari ini kita mau ngebahasnya tentang pemberian makan pada bayi dan juga anak dok. Oke. Jadi kita modenya serius nih dok. Siap. Nah, Oke. pemberian makan bayi dan anak. Ya. Nah jadi dok, yang pertama saya mau tanya dulu ini sebenarnya kapan sih dok si bayi ini yang baru lahir ini perlu kita kasih makan dok, dan apa makanannya? Silakan. Oke, baik. Tadi kan udah dibilang yang pemberian makan bayi dan anak. Nah, tapi sebelumnya saya harus menjelaskan dulu namanya bayi itu umur berapa dikatakan bayi dan umur berapa kita katakan anak. Nah, pertama bayi itu dikatakan bayi adalah 0 hari itu sampai usia dia 6 bulan. Itu dikatakan bayi. Nah, terus dikatakan anak ya mulai tadi lebih dari 6 bulan sampai dengan ada yang usia 2 tahun. Itu namanya baduta. Oke, bawah 2 tahun. Kalau kita di medis ngomongnya kan usia itu 24 bulan, pakai bulan. Terus lebih dari 24 bulan itu sampai 59 bulan itu dinamakan balita, bawah 5 tahun. Nah, itulah dinamakan anak ya. Selanjutnya nanti ada namanya remaja ya. Usia anak itu sampai usia 18 tahun kalau sesuai dengan ukuran daripada namanya anak. Tapi kalau di sini kita bicara tadi balik lagi adalah pemberian makanan bayi dan anak ya. Kalau bayi otomatis kalau kita bicara bayi, asupan yang paling atau makanan yang paling dibutuhkan bayi adalah cuma satu, itu namanya ASI. ASI apa? Air susu ibu. Jadi usia 0 hari sampai 6 bulan pemberiannya adalah ASI, nggak boleh ada yang lain. Dikasih air putih nggak boleh dok? Kalau kalau misalnya air putih nggak, air putihnya untuk apa dulu ya? Misalnya untuk kebutuhan misalnya untuk biasanya kan ada orang tua misalnya dok untuk pembasuh ya, kalau misalnya habis ASI untuk mengeringkan ASInya ya itu silakan, tapi tidak untuk diminum seperti konsumsi dewasa ya. Itu nggak boleh ya dok? Itu nggak. Jadi kalau namanya ASI eksklusif adalah 0 sampai 6 bulan, 0 hari sampai 6 bulan itu pemberian untuk bayi adalah ASI, air susu ibu. Itu dia. Berarti mulai dari bayi itu lahir itu sebenarnya udah boleh kita kasih makan dengan berupa ASI gitu ya dok? Iya, jadi kan kalau ada beberapa daerah ya misalnya dari beberapa budaya daerah itu bilang dok itu kan ASI kan air susu bukan makanan. Nah itu yang konsepnya sedikit keliru kalau dibilang. Jadi ASI itu dikatakan dia bentuknya air memang. Dus bilang susu ya karena dari ibunya yang dimana namanya kelenjar susu. Jadi sebetulnya isinya adalah makanan dan minuman khusus untuk bayi. Nah itu dia. Jadi bukan bilang kayaknya ASI itu air dia dok, bukan makanan. Nah, itu konsep yang bapak budaya daerah atau pengetahuan yang orang tua tahu itu yang keliru. Nah itu dia, bukan salah ya, takutnya nanti kalau menyalahkan paling gampang tuh menyalahkan orang gitu ya. Jadi keliru, konsep keliru. ASI adalah makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh bayi.
Jadi tidak ada tambahan apapun selain ASI. Nah itu dia. Oke, berarti pemberian ASI ini sangat penting kan dok buat bayi. Nah tapi banyak juga nih dok bayi-bayi ini yang gagal menerima ASI gitu dok. Mungkin ada juga misalnya ibunya kesulitan memberikan ASI atau mungkin bayinya itu terpaksa pisah dengan ibunya gitu dok. Nah itu gimana dok? Terus juga kan ada nih katanya nih dok, bener gak sih kalau bayi itu punya cadangan makanan itu selama 3 hari dok? Jadi kalau kita belum bisa ngasih makanan ke bayi kita tuh ya nggak apa-apa gitu dok. Ya. Jadi yang tadi ya pertama bertanyakan adalah bahwa konsep pertama yang kita harus tanamkan adalah tidak ada satu orang pun ibu yang tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya. Jadi semua ibu pasti bisa. Terus kalau bilang bu, dok ASI saya nggak cukup. Nah itu juga adalah konsep yang keliru ya, pemikiran keliru. Tapi saya memang nggak keluar ASI-nya. Nah jadi ASI itu keluar karena satu namanya rangsangan. Rangsangan apa? Rangsangan isap. Siapa yang mengisap? Bayinya. Nah itu dia. Jadi konsep daripada ASI adalah rangsangan isap dari bayi ke ibu. Yang dihisap adalah payudara. Berarti butuh stimulusnya itu. Ya, nah itu dia. Jadi tapi dok, kita dengar nama satunya ini IMD. IMD itu dok, ya IMD. Konsep IMD juga jangan salah. Jadi selama ini ada namanya inisiasi menyusui dini atau inisiasi menyusu dini. Itu berbeda. Yang menyusui itu memberikan. Kalau menyusu, konsep IMD inisiasi menyusu dini adalah suatu proses seorang bayi mencari puting ibu. Nah itu harus jadi beda antara inisiasi menyusui dini dengan inisiasi menyusu dini, itu berbeda. Padahal cuma bedanya di kalau misalnya perbendaharaan bahasa Indonesia yang benar itu ejaannya bedanya cuma i loh dok, tapi jauh ya pengertiannya. Kalau inisiasi menyusu dini adalah konsep bahwa bayi tadi yang baru lahir langsung ditaruh ke dada ibunya, terus diselimutin supaya tidak dehidrasi, supaya tidak hipotermia atau kedinginan. Jadi dia diselimuti supaya tidak kehilangan panas. Tapi dia adalah suatu proses mencari puting ibu. Nah, jadi itu yang mohon maaf juga karena ada beberapa di kesehatan juga untuk konsep dari inisiasi menyusui dini itu keliru ya. Kenapa? Oh ya udah yang penting bayinya taruh terus kelamaan udah kan ini menyusui ditaruh aja langsung ke puting ibunya. Enggak. Jadi inisiasi menyusui dini adalah proses bayi mencari puting ibu. Nah itu dia. Kenapa? Itulah konsepnya tadi untuk bonding. Bonding apa? Ya ikatan antara tadi bayi ke ibunya ya. Terus nggak usah takut dong nanti dia kedinginan, enggak, karena yang memberikan panas juga dari ibunya ya, kulit ibunya juga ditutup selimut supaya tidak kehilangan panas. Nah terus kita biarkan selama berapa lama? 1 jam. Oh 1 jam? 1 jam. Jadi aduh nanti bayinya kedinginan, makanya diselimutin. Nah terus konsep IMD ini, inisiasi menyusui dini, jangan ditinggal. Nah itu banyak kan udah siapa yang menungguin ibunya gitu? Ya keluarga. Tapi kalau misalnya lahirannya sesar gimana? Nah dok, kalau lahiran sesar boleh nggak menyusui? Selagi tidak ada namanya kejadian yang bisa menyebabkan kondisi yang menyebabkan bayi atau ibunya dalam kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya karena sakit ya, misalnya ibunya yang tidak sadar dalam kondisinya disesar atau ada indikasi medis lainnya yang berbahaya, misalnya bayi kuning kah, bayi prematur, itu memang tidak disarankan. Tapi selagi kedua-duanya orang, baik ibu maupun ibu dan bayinya boleh. Nah itu ya. Jadi prosesnya adalah bayi tadi mencari puting susu, puting ibunya. Jadi bukan proses menyusui, tapi proses menyusu. Jadi dia mencari puting ibunya. Nah itulah konsep daripada inisiasi menyusu dini ya. Kenapa tadi ya kenapa kita harus melakukan itu? Karena yaitu tadi supaya rangsangan tadi saya bilang kan, rangsangan isapnya, rangsangan ada namanya hormon oksitosin, ada namanya hormon prolaktin yang merangsang ASI dari kelenjar susu ibunya itu keluar. Nah, jadi kalau misalnya jadi harus seperti itu 1 jam ya. Syarat IMD itu adalah bayi dan ibunya sehat. Terus yang kedua harus ditungguin karena proses 1 jam. Kan banyak yang mungkin dokternya nungguin, kan ada pasien yang lain atau perawatnya juga mau membantuin dokter. Jadi siapa? Keluarga, tapi diajarin. Pak atau biasanya siapa? Ayahnya.
Nanti diajarin ya, pokoknya bayinya mencari, karena refleks itu kan refleks kepada bayi tadi yang mencari puting ibunya. Nanti biar dia ada namanya refleks isap. Berarti dari proses IMD itu dok akan berefek gitu ya dok dengan proses menyusui setelahnya. Iya, karena dia. Si bayi itu udah tahu cara mencari putingnya itu. Cara mencari puting. Jadi, tapi kan dia masih bayi nggak tahu gitu ya. Nah, kalau balik lagi itulah namanya kuasa dari Allah ya, bahwa memang itu diberikan. Jadi refleks bayi mencari puting itu sudah alami. Salah satu refleks alami yang diberikan ke bayi seperti itu. Oke. Jadi nggak usah takut kan. Nah, karena ibu-ibu kan kadang stres, nanti asinya nggak keluar. Karena ada beberapa pasien saya juga yang usia kandungnya udah 9 bulan bilang, dok payudara saya itu nggak membesar gitu. Jadi gimana ya dok? Ada nggak asinya? Oh pasti ada. Nah itu dia. Oke. Terus tadi balik lagi dok yang tentang 3 hari cadangan makanan itu dok, itu gimana dok? Nah sebetulnya nggak 3 hari, sebetulnya 24 jam kali 24 jam. Sama aja ya gitu ya. Jadi kalau ngelek ya. itu 24 jam ya, 24 jam kali 3 ya. Yaitu salah satunya tadi ya, kandungan apa? Lemak. Nah, itu dia. Jadi orang tua membayangkan bayi itu sama dengan orang tua. Artinya apa? Harus makan. Nah, porsi kita berbeda dengan porsi bayi. Iya benar. Nah, kalau orang tua, mohon maaf kalau tidak makan, jangan tidak makan kebutuhan 3 hari. 1 hari atau 3 puasa saja lah kalau kita bicara ya, puasa 12 sampai 14 jam itu sudah yang lemes, aus, dehidrasi. Nah, berbeda dengan bayi. Jadi cadangan lemaknya sudah ada dibutuhkan untuk 3 hari ke depan. Nah itu yang kadang orang-orang, aduh bayinya nangis rewel. Nah sekarang pertanyaan saya lagi, ada nggak ketemu bayi yang lahir langsung ngomong assalamualaikum bunda? Ada yang seperti itu, bayi ya, kita bicara bayi ya, karena rengekan bayi itu adalah kan kalau dari secara sisi agama kita lihat, karena itulah dia melihat dunia ya. Nah terus bahasa dari dunia medisnya ya memang bahasa bayi dengan tangisan. Nah itu dia. Jadi orang tua tuh ketakutan kalau ini bayi itu menangis bukan karena lapar, berbicara juga dia menangis ya, mau pipis dia juga menangis kan. Nggak ada kalau bayi bilang bunda aku kebelet pipis, itu kan bilang bayi ajaib ya, atau mungkin keluarganya lari ketakutan. Nah itu yang harus dipahami oleh orang tua dan keluarganya ya. Apalagi mohon maaf saya tambahkan ya, kalau misalnya bayi yang ditunggu-tunggu udah lama dari kedua belah pihak keluarga, itu ibaratnya bayi emas ya, bayi emas yang dari pihak ibunya nunggu, kakeknya dari pihak bapaknya juga nunggu, terus ayah ibunya jadi kena dorongan dari kedua belah pihak gitu ya. Jadi bayinya nggak boleh nangis. Nah kalau nangis artinya orang tuanya nggak tahu cara merawat. Nah seperti itu. Jadi kan depresi juga tekanan sana sini, ibunya jadi bisa karena stresor juga bisa tidak memperlancar keluarnya ASI, itu bisa. Iya, karena bahagia adalah kunci bagi ibu menyusui gitu ya. Itu dia. Harus bahagia ya. Jadi bukan hanya ibu menyusui, semua para ibu juga harus bahagia sebetulnya gitu ya. Karena banyak ibu-ibu yang tidak bahagia ya. Nah, itu dia. Alhamdulillah kita bahagia gitu ya, Dok. Alhamdulillah bahagia terus. Oke, Dok, balik lagi tadi ke bayi. Berarti, Dok, istilahnya itu kalau 3 hari itu kita tuh nggak, kalau misalnya ASInya belum keluar tuh kita juga nggak harus buru-buru ngasih susu formula gitu ya, Dok ya. Jadi apa sih yang harus saya lakukan, Dok? Iya benar, Dok. Kalau misalnya bayinya tidak mau menyusui, jadi gini, tidak ada bayi yang tidak mau menyusui. Jadi yang pertama itu yang konsep tadi ya, jadi tidak ada bayi yang tidak mau menyusui dan tidak ada ibu yang tidak bisa mengeluarkan ASI, atau semua ibu cukup memberikan ASI kepada bayi. Jadi tidak usah takut kurang. Kata kurang untuk ASI itu tidak ada. Nah itu dia. Yang ada adalah ketakutan. Tadi ya, rasa takut tidak cukup atau rasa takut nanti bayinya kekurangan ASI, terus rasa takut nanti payudaranya melar, seperti itu ya. Nah jadi apa yang harus dilakukan? Tadi balik lagi, karena apa namanya? Refleks isap. Siapa yang menghisap? Bayi. Yang dihisap adalah puting ibu, bukan puting yang lain ya, puting ibu. Jadi apa yang harus dilakukan kalau misalnya ASI tidak keluar tadi dalam 3 kali 24 jam, harus sering memberikan ASI pada bayinya atau rangsangan isap. Jadi kapan, Dok, diberikan ASInya kalau dia nggak keluar? Sesering mungkin. Ya, Dok. Berapa lama ya, Dok ya? 15 sampai 20 menit boleh, lebih juga boleh, bergantian di kedua belah payudara. Ya, kanan 15 menit sampai 20, kiri juga 15 sampai 20 menit. Sesering mungkin kapan, Dok? 2 atau 3 jam itu bisa. Nah, seperti Tapi itu. Kenapa, Dok, banyak juga di proses menyusui itu
si ibunya ini merasakan kesakitan gitu dok dalam proses menyusuinya, itu mungkin ada tipsnya dok? Ya, jadi yang pertama kita ketahui adalah tadi payudara ya, payudara ibu tuh mau dia keluar enggak ASI-nya, mau dia menyusui apa enggak, dia tetap memproduksi. Nah itulah dia, karena apa tadi hormon oksitosin dan prolaktin, karena itu hormon keluar makin banyak pada saat ibu hamil dan setelah melahirkan, karena memang harus memberikan ASI. Ya, jadi harus diberikan terus dan dia tidak akan berhenti. Nah makanya kan tadi dibilang, jadi bagaimana dok, harus dirangsang terus. Dok kalau bayinya nggak mau nyusu bagaimana? Apa yang harus dilakukan ibu? Yang pertama jangan panik. Terus kenapa jangan panik? Karena payudaranya akan bengkak. Karena apa? Kelenjar susunya tidak akan berhenti berproduksi ya. Jadi apa yang dilakukan? Pertama yang harus ibu lakukan nggak panik. Terus melakukan kompres. Kompres apa yang dikompres kalau payudara bengkak? Itu jangan dimasas. Oh nggak boleh dong? Ya kalau bengkak itu malah jangan dimasas karena dia lagi infeksi kan, inflamasi. Jadi apa yang harus dilakukan? Kompres air hangat. Bagaimana caranya? Pakai handuk yang direndam air hangat, diperas terus dikompres pelan-pelan. Setelah tidak merasakan namanya penuh, baru kita lakukan pemijatan. Pemijatannya juga jangan pemijatan yang pakai koin ya? Iya, pakai dikerok. Iya, kerok terus jangan mijitnya yang gini gitu ya. Mijat ke bentuknya tuh bentuk arah ini cukup 2 jari ya, jempol sama jari telunjuk, arah jarum jam 6, angka 6 dan angka 12. Jarum jam itu jempolnya di angka 12, telunjuknya di angka 6. Nah gitu dia. Nanti di payudaranya dari arah dari dalam ke luar seperti itu. Terus jangan yang pencetnya sampai gini, nah seperti itu jadi masas namanya. Itu bisa searching juga kali ya dok. Itu namanya pijit apa dok, laktasi. Iya, jadi sebetulnya banyak ya klinik-klinik laktasi yang bisa didatangin si ibu. Terus juga di fasilitas pelayanan kesehatan ya, di puskesmas atau di klinik-klinik yang memang sudah terlatih untuk namanya tadi ya masas laktasi atau klinik laktasi, itu banyak sebenarnya. Ya, yang perlu ibu lakukan adalah yaitu tadi sebelum melahirkan ikut sering-sering kelas ibu hamil, karena sering diajarkan juga itu namanya kelas ibu hamil, bagaimana cara memeses payudara, terus payudara bengkak, terus bagaimana kalau anak tidak mau menyusui, jangan panik, itu dulu intinya. Kalau ibunya udah panik, bayinya pasti panik karena kontak batin tadi ya, bonding antara ibu dan bayinya ya. Jadi kalau bayinya nggak menyusui, ada caranya penyedotan, nanti diajarin juga bagaimana cara memberikan ASI pada ibu yang bekerja. Nah itu bagaimana ya memberikan ASI pada bayi yang ibunya bekerja, pakai apa? Jangan pertama adalah diperas, disimpan. Nah bisa disimpan dok, bisa berapa lama atau tergantung dari tempat penyimpanannya. Manajemen ASI-nya ya dok. Manajemen ASI-nya. Jadi boleh. Terus jangan juga yang dihindari itu kalau bayi minum ASI pada ibu yang bekerja adalah dihindari pakai pakai dot. Nah itu yang dihindari karena takutnya dia bingung puting. Dia nggak mau lagi nyusu ke ibunya. Kalau ibunya udah pulang kerja, dia nggak mau lagi karena dia udah keenakan. Pakai dotnya itu. Iya jadi mohon maaf, kalau dot itu kan tadi kita bicara refleks isap bayi. Kalau dot itu tidak mengisap juga bayinya, dia keluar sendiri. Iya, jadi betul. Itu membuat bayi malas mengisap. Jadinya kalau di payudara ibunya jadinya males gitu ya dok. Nah itu dia, makanya dibilang kok bingung puting ya. Nah itulah dia kenapa bingung puting. Kalau di payudara ibu dia harus menghisap, kalau pakai dot dia nggak perlu menghisap karena keluar sendiri. Oke, tapi kalau misalnya ya seperti misalnya keadaan ibunya bekerja terus perah ASI disimpan, media apa dok yang paling bagus buat memberikan ASI ke bayi? Ya. Jadi kalau kita balik ya, media pertama adalah media penyimpanan ya. Sekarang kan banyak ya media penyimpanan ASI. Seperti apa? Ada yang dari kaca, dari botol, ada yang dari plastik. Nah itu bisa digunakan, bisa. Tapi jangan salah kan, ada yang khusus memang kalau dari plastik kan kita ada kandungan plastik yang memang yang aman yang gitu aman dok. Ya untuk penyimpanan ASI. Memang sekarang sudah ada khusus plastik untuk simpan ASI, itu bisa digunakan. Nah itu dia. Tapi kalau buat ngasih ke bayinya tuh jadi apa? Prinsip untuk ngasihkan ke bayi tadi jangan pertama ada jangan pakai dot. Boleh apa ya dok ya? Boleh pakai sendok. Tapi ingat sendoknya bayi beda dengan sendok orang dewasa. Nah itu dia ya. Terus dosisnya juga berbeda. Nah bayi itu tadi kenapa dibilang 3 kali 24 jam bisa nggak minum? Ingat bayi itu sampai usia 7 hari bentuk ususnya itu hanya sebesar kelereng. Kecil banget. Nah iya, jadi kan kita ngebayangin kalau usus kita sama itu berbeda. Jadi ibu dan keluarga muda itu nggak usah panik. Karena apa? Bayinya hanya sebesar
kelereng. Nah kelereng juga ya butuhnya dikit. Berarti kebutuhannya juga sesuai usia bayi lah ya dok, disesuaikan gitu ya. Baru nanti seminggu akan berkembang dari kelereng nanti seperti telur burung puyuh, dari telur burung puyuh nanti telur ayam. Nah barulah nanti dalam sebulan seperti itu. Jadi kita nggak usah yang panik bayinya takut dehidrasi. Tapi juga kita harus lihat tanda-tanda dehidrasi pada bayi itu, misalnya salah satunya apa, dari cairan yang dikeluarkan melalui urin bayi ya. Kita lihat dia harusnya lebih dari 8 kali dalam satu hari itu bayi buang air kecilnya, itu harus dilihat berapa sesinya. Jadi kalau bayi saya ini enggak ya, asinya cukup apa kurang ya? Takarannya tuh apa gitu dok, kadang-kadang kan kita suka nggak tahu ya dok. Jadi kapan diberikan sesering mungkin 2-3 jam, 15-20 menit atau seenaknya bayi ya. Terus kanan kiri tadi, nah jadi 2-3 jam. Terus dilihat ya, lihat indikasinya adalah buang air kecilnya, bukan buang air besarnya ya. Kalau misalnya buang air besarnya, kalau dia sering berarti kita harus lihat lagi ini diare, buang air besar karena diare atau memang biar air besarnya normal. Kan ada beberapa bayi kan kita sering tanya, dok kayaknya bayi saya diare, terus kita tanya emang berapa kali satu hari ini, udah 5 kali, oh kemarin berapa, ya 5-4 kali sih dok, oh ya sudah itu berarti masih normal. Normal itu juga hati-hati. Buang air kecilnya kita lihat kan konsistensinya sering apa enggak. Nah itu dia, kalau misalnya kok nggak buang air kecil ya bayi saya, tapi minumnya gimana, tidur terus dok, nah berarti itu dia mulai dari tanda-tanda dehidrasi atau bayinya kurang mendapat asupan ASI seperti itu. Oke dok. Nah terus dok, gimana kita bisa tahu dok kalau ASI kita ini cukup buat bayi kita gitu dok? Tadi kan mungkin dilihat dari buang airnya, tapi kalau misalnya kayak berat badan gitu gimana dok? Mungkin kita ngerasanya udah ngasih ASI nih, tapi kok berat badan anak kita, apalagi kan kalau di usia kelahiran yang pertama itu kan kita naiknya harus signifikan banyak gitu ya dok, itu gimana dok? Jadi ada nggak standar berat badan berapa gitu dok? Kalau berat badan bayi tadi kita harus lihat dari kurva pertumbuhan bayi ya. Jadi makanya bilang ayo ke posyandu. Nah itulah salah satunya. Terus konsep posyandu itu sebenarnya bukan hanya timbang berat badan bayi, kan banyak juga konsep posyandu yang harus kita laksanakan di situ. Selain timbang berat badan bayi, mengukur lingkar kepala, lingkar lengan. Nah itu indikator dari apa, tumbuh kembang daripada bayi yang sehat. Jadi bayi yang sehat itu bukan hanya dilihat dari perkembangan berat badannya, memang indikatornya memang berat badan, tapi ada juga yang lain apa, otak, pertumbuhan otak dilihat dari mana, lingkar kepala. Makanya kalau misalnya ibunya kan kalau aduh kan saya itu saya bilang konsep ke dokter itu kalau sakit, kalau nggak sehat dia nggak ngapain ke dokter. Padahal kan gitu bisa konsultasi tentang banyak sebetulnya kesehatan sebelum jatuh sakit, kita bisa konsultasi. Salah satunya itu jarang orang tua ke dokter anak kalau anaknya sehat. Nah jadi mana ya udah ke posyandu lah, makanya pemerintah bikin konsepnya namanya posyandu. Di situlah namanya bayi berkumpul, baduta di situ berkumpul, balita di situ berkumpul. Untuk apa? Tumbuh kembang bayi. Apa yang diperiksa? Berat badan, lingkar kepala, lingkar lengannya juga termasuk. Nah itu ya, dok bayi saya kok nggak naik ya berat badannya ya, padahal misumnya banyak apa segala. Terus dilihat ukuran lingkaran, oh ternyata dia aktif. Nah itu dia. Terus kurva, ada namanya kurva tumbuh kembang bayi dan balita juga, ada di buku merah posyandu yang kalau ibu-ibu sering ke posyandu dapat itu kurva grafik tumbuh kembang itu berbeda antara laki-laki dan perempuan jenis kelaminnya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan takut salah, nanti takut salahnya kok nggak ini sesuai, padahal jenis kelaminnya kan berbeda. Berarti harus dilihat juga ya dok, anaknya cewek berarti pakai kurva yang cewek. Ya biasanya dengan warna dibedakannya, pink sama biru, pink itu cewek, biru itu cowok. Nah, seperti itu. Oke dok, dari tadi kita udah ngebahas tentang ASI dok, tapi saya pengen tahu juga sih dok, sebenarnya seberapa pentingnya sih dok si ASI-nya ini, dan bagaimana dok manfaatnya buat bagi ibu yang menyusuinya juga gitu dok? Jadi kalau ini ya Tasya, kalau kita lihat penting ASI ya penting, karena tidak ada makanan untuk bayi ya, kita masih bicara bayi itu selain ASI, tidak ada, itu yang pertama. Terus manfaatnya tuh ada dua, nggak banyak, yaitu manfaatnya untuk ibu itu atau untuk bayi, itu aja. Kalau untuk ibu pertama apa? Yang pertama adalah manfaat untuk ibu pertama tadi apa? Mencegah namanya infeksi. Pos kelahiran itu ada namanya kan infeksi, yaitu bisa mencegah. Kenapa? Dengan pendarahannya juga. Pendarahan itu bisa tadi dirangsang tadi ya, proses ada namanya hormon oksitosin dan prolaktin. Dia namanya kan ibu setelah melahirkan kan, proses melahirkan mengeluarkan darah ya. Terus ada juga tadi darahnya yang normal, iya normal. Ada juga yang tidak, karena ada beberapa kasus itu meninggal pasca
kelahiran, persalinan itu karena pendarahan. Itu salah satu manfaat ASI bisa menghentikan pendarahan, ya, infeksi, pendarahan. Terus ibunya yang paling penting itu adalah mencegah kalau dia menyusui ya, itu adalah mencegah namanya kanker payudara. Ya, karena ngaruh tadi, ya dok? Ngaruh karena tadi payudara itu kan penuh dengan kelenjar-kelenjar susu, jadi kelenjar-kelenjar susunya ya ASINya tadi keluar seperti itu. Nah, jadi kan namanya kelenjar itu, bayangkan saja kalau selang keran dibuka, selangnya kelipat kan menumpuk nggak keluar, nah seperti itu. Jadi kalau kita menyusui kerannya kebuka, pipa selangnya lancar kan, nah seperti itu. Seperti nah, itu dia. Kalau itu salah satu yang bisa kita sampaikan untuk manfaat untuk si ibunya. Kalau untuk bayinya banyak kan tadi salah juga untuk menyusuinya infeksi, terus daya tahan tubuhnya juga meningkat, terus efektif dan efisien. Nah itu dia. Kenapa dibilang efektif dan kenapa? Karena biayanya murah ya. Kan kalau ASI kan kita nggak mesti apa yang dibayar, yang cuma ibunya, kasih ibunya bahagia, kasih makanan bergizi, itulah dikasih ke bayinya. Nah itu dia. Kalau yang lain-lain kan kita harus beli, misalnya pakai susu formula harus beli, belum lagi biayanya. Nah, belum lagi cocok gak cocok, alergi ya dok. Nah terus kalau ASI kan kapan saja dibutuhkan bisa langsung. Kita tinggal buka pabrik gitu. Iya, terus fresh ya kan. Nah seperti itu. Oke dok. Nah terus juga dok, sekarang ini kan semakin banyak nih orang tahu tentang kolostrum dok. Nah sebenarnya apa sih kolostrum itu dok? Soalnya kita sering banget nih sekarang lihat di media sosial, ketika baru melahirkan itu ibunya ngumpulin kolostrum dok. Nah itu sebenarnya seperti apa kolostrum itu sendiri dok? Ya. Jadi kalau kolostrum itu sebetulnya adalah ASI yang pertama kali keluar. Ya. Jadi bentuknya kalau orang awam biasanya ngomongnya ASI basi. Kenapa? Karena dia tidak warna putih. Jadi konsep ASI yang berwarna putih adalah konsep dari masyarakat gitu ya. Kolostrum itu adalah ASI yang pertama kali keluar, terus dia berwarna biasanya kuning. Nah, kenapa dia kuning? Karena dia banyak mengandung lemak. Ya, untuk siapa? Untuk bayi. Nah, terus dia juga paling banyak mengandung untuk imunitas bayi, untuk mencegah infeksi. Nah, ada beberapa budaya masyarakat yang tadi namanya kolostrum itu dibuang. Kenapa? Karena ASI basi katanya. Jadi itu nggak bagus, nanti takutnya anaknya sakit apa segala macam. Padahal itulah ASI yang paling bagus, adalah ASI yang pertama keluar dari ibu. Itu namanya kolostrum. Kalau tanya kolostrum itu apa? Itu dia. Berarti itu malah yang paling bagus ya dok. Sayang banget kalau sampai kebuang gitu ya. Nah, itu dia. Mudah-mudahan habis ini ibu-ibu yang lagi hamil makin paham ya dok. Jadi nanti ketika melahirkan jangan sampai itu terlewatkan gitu ya dok. Jangan sampai terbuang. Kayaknya tadi ada IMD, inisiasi menyusu dini ya, nggak pakai menyusui. Kalau menyusui, dia harus kena puting ibunya. Kalau menyusu, refleks mencari proses puting. Dari menyusui itu ya. Oke dok. Dia. Nah terus dok, tadi kita udah ngebahas tentang bayi nih dok. Nah tapi setelah bayi 6 bulan itu kan udah nggak cukup nih dok, cuman ASI aja. Berarti kan ada makanan pendamping ASI atau yang biasa kita kenal dengan MPASI. Nah itu kalau dulu kita taunya kan harus makan itu 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang pemerintah menggalakkannya adalah gizi seimbang. Nah kalau MPASI sendiri dengan gizi seimbang itu gizi yang seperti apa dok? Jadi kalau dulu namanya 4 sehat 5 sempurna. Ya, sekarang lebih ke gizi seimbang. Karena kenapa dulu konsepnya itu diubah? Karena 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurnanya itu yang mau dirubah. Tahu nggak 5 sempurna itu dulu apa dibilangnya? Apa dok? Susu. Iya betul. Nah 4 sehatnya tapi nggak sempurna karena nggak ada susu. Nah konsep itu yang mau diubah itu dulu. Kenapa? Karena sekarang orang bilang gini, dok kan anak saya nggak mau makan tapi dia mau minum susu. Nah itu dia. Jadi boleh nggak dok? Ya boleh untuk minum susunya, tapi dia tetap harus makan. Karena apa? Karena susu apapun itu ya, selain ASI ya, untuk kita bicara anak ya, tadi usia baduta dan balita, dia harus makan. Karena apa? Gizi seimbang. Itu dia. Boleh minum susu boleh, tapi tetap harus ada gizi seimbangnya. Kalau sekarang dikenal gizi seimbang itu ada 4 bintang biasanya. 4 bintang itu apa? Adanya karbohidrat, terus ada protein. Protein itu ada nabati, ada hewani. Terus apa? Mineral. Mineral itu ada dalam apa? Dalam sayur dan buah. Kalau karbohidrat banyak. Kalau kita di Asia, rata-rata orang Asia karbohidratnya dapat dari mana? Nasi. Yang lain boleh dok? Boleh. Apa lagi? Kentang, ubi, terus apa lagi? Ubi-ubian, roti. Nah itu dia, itu karbohidratnya. Protein nabati apa? Protein nabati yang bisa didapat dari
dari tumbuh-tumbuhan itu banyak ya. Nah, terus dari hewani juga. Terus orang kan bilang, "Dok, tapi kalau jangan Pak nggak harus ikan kan karena kita konsepnya kita di kepulauan, makanya ikan." Nah, padahal banyak yang lain juga boleh ya, ya Dok. Daging, ayam itu masuk salah satunya. Terus susu juga, susu masuk ke dalam protein. Nah, itu dia. Oke, jadi Nah, tadi batinya apa, Dok? Tahu tempe. Kadang orang apa yang makan tahu sama tempe? Padahal itu bagus ya, Dok. Iya, itu padahal itu bagus. Nah, tahu tempe itu yang banyak mengandung protein juga. Nah, itu dia. Berarti tadi karbo, protein, Jadi karbohidrat, protein nabati, protein hewani, dan mineral. dan mineral. Sayur dan buah itu masuk ke dalam mineral. Itu dia. Oke, berarti sekarang udah bukan 4 sehat 5 sempurna tapi gizi seimbang tadi itu. Oke, Dok. Nah, terus Dok pasti nih banyak juga ibu-ibu yang mengalami masalahnya tuh GTM, Dok. Anaknya pada GTM. Jadi GTM, gerakan tutup mulut. Jadi nggak mau makan anaknya, Dok. Nah, itu mungkin ada tips nggak, Dok? Karena banyak juga ya udahlah kalau nggak mau makan tadi, Dok, susu aja kayak gitu. Padahal sebenarnya mungkin dengan dikasih susu dia makin kenyang, makin nggak mau makan. Nah, itu gimana, Dok? Tipsnya buat ibu-ibu di rumah? Ya, yang pertama tadi ya, jadi orang tua apalagi terutama ibu-ibu muda jangan menyamakan konsep porsi makanan anak sama dengan kita. Jadi kalau pertama tadi ya sudah masuk kita ngomong bayi tadi 0 sampai 6 bulan adalah ASI. Nah, MPASI-nya jangan apa-apa langsung menyiapkan setumpuk. Nah, kan konsep itu yang harus kita rubah. Iya, jadi kalau anak bilang, "Loh, kalau konsep anak itu dia hanya melihat, loh ini berarti adalah target dia yang harus dihabiskan." Itu pasti dia nggak mau juga. Iya. Anaknya juga jadi stres ya. Iya, terus iya, Dok. Jadi kalau untuk pertama 3 sampai 4 sendok itu sudah cukup. Nanti diulang lagi boleh. Kapan? 3 atau 4 jam. Itu yang pertama ya. Porsinya dulu, jangan stres Bu porsinya. Nah, ibu-ibu juga kadang masak untuk padahal kan itu usia MPASI 6 bulan sampai 11 bulan, porsinya dia adalah makanan lunak, bukan makanan lembek atau cair ya, lembek atau lunak tapi bukan cair. Jadi porsinya segenggam aja, jangan buatnya seperti yang satu keluarga. Ya, ingat ya 6 bulan sampai 11 bulan itu masih makanan lembek atau yang saring gitu. Nanti baru lama-lama naik tekstur ya, Dok. Nah, teksturnya biar dia mengecap, dan jangan sekali lagi ditekankan porsi, beda porsi. Nah, jangan dia harus makan ini, harus ini, jadi anaknya juga harusnya makannya jadi bingung. Terus semua tekstur itu harus dirasakan sama anak. Jangan hari ini nasi tim dengan sayur wortel, besok juga nasi tim dengan sayur, variasi. Harus bervariasi. Ya, jadi tapi Dok, kamu alergi sama telur. Ya udah, telur apa dulu, misalnya telur ayam kampung, ya udah cari telur ayam biasa, jangan telur ayam kampung. Nah, itu gimana juga Dok? Biasanya kan banyak, Dok, anak-anak yang alergi sama protein tertentu gitu, biasanya Dok. Anak-anak itu alergi yang paling banyak itu memang adalah biasanya pada makanan laut, karena memang ada kandungan alergennya di situ. Tapi pada beberapa orang tidak masalah. Nah, bagaimana Ibu menyiasatinya? Yang pertama ya tadi, dalam dosisnya, porsinya tadi bisa kita lihat kapan anak itu menimbulkan reaksi. Nah, karena iya ya Dok, kayaknya makan udang kalau 1 tuh nggak masalah, kalau udah lebih 1,5 aja, 1,5, nah dia langsung timbul. Nah, seperti itu. Nah, kalau terus ada juga, Dok, benar nggak ya kalau misalnya alergi terhadap sesuatu makanan dia dikasih terus nanti dia bisain. Nah, ya benar. Dia sampai pada batas, namanya batas limit. Nah, begitu limitnya sudah tercapai, dia akan tubuh kita akan mengakomodir sendiri. Nah, jadi itu beradaptasi gitu ya. Itu namanya dia ya. Jadi pokoknya ibu-ibu nih buat pemirsa Vkom Channel, jadi porsi yang pertama ya. Jangan Ibu bayangkan kalau kita porsi, contoh kayak kita kalau makan porsinya kan mungkin seperti harus banyak, misalnya karbohidratnya harus 2 sendok nasi, padahal kan kayak serem ya. Enggak, kalau apalagi baduta ya, usia 6 bulan sampai 11 bulan nggak butuh apalagi nasi lembek tadi, cukup itu aja. Kalau udah usia baduta bawah 2 tahun atau balita kan sudah makan apa yang kita makan, tapi ingat porsinya. Ya, jadi kalau anak-anak itu yang dilihat adalah porsi, terus frekuensinya. Jadi makanlah dengan porsi yang sedikit tapi sering. Itu anak-anak lebih suka. Biasanya gitu ya, Dok? Iya, terus biarkan antara jeda waktu makan. Jangan ada jeda waktu makan, seringnya itu tadi misalkan kasih aja susu, dia udah keburu kenyang. Jadi biarkan jeda waktu makan itu antara 2 waktu makan itu biar dia sampai lapar. Jadi sarapan pagi ke siang, nah kan dia sudah lapar tuh, jadi dijedahkan waktunya. Jangan ada misalnya snacknya mengenyangkan, tadi misalnya udah kasih susu, nah begitu makan siangnya dia udah kenyang.
Nah itu dia. Berarti perlu juga kita memperkenalkan rasa lapar itu ya dok ke anak rasa gitu. lapar. Coba kalau kita nih ya sekarang puasa, kan kalau puasa kita pas mau buka tuh lapar mata kan. Iya, Nah sudahlah cukup. Nah seperti itu. Nah gitu dia. Oh iya, oke deh dok, kayaknya udah cukup panjang ya penjelasan. Oh padahal tentang... banyak loh lagi iya. Tasya tentang PMBA ini. Oh gitu iya, ya. apalagi Banyak sebetulnya. Oh iya. Kenapa makanan apa yang ini? Boleh dong. Nanti deh maksudnya kita ada session khusus. Oh iya kalau boleh. Misalnya berbicara tentang PMBA itu bukan hanya sebatas tadi ya yang kita bahas, sebetulnya banyak. Nah, bagaimana sih ibu-ibu muda, terutama ibu Vkom channel yang lagi nonton tuh datang kemana, bisa tanya ke siapa? Ke pelayanan apa namanya posyandu. Nah itu kan orang ngapain sih ke posyandu? Kayaknya posyandu bukan untuk saya deh gitu ya. Untuk mohon maaf kan ada orang kayaknya itu untuk ibu rumah tangga, enggak, ibu pekerja juga, tapi mungkin karena jam posyandunya buka di saat kita bekerja, kita nggak bisa ke sana gitu ya. Terus kalau nggak bisa kemana, ke puskesmas. Terus kalau nggak bisa juga hubungi siapa, tenaga kesehatan. Nah tenaga kesehatannya yang dihubungi, jangan tenaga yang lain kalau terkait tumbuh kembang anak. Nah seperti itu. Terus konsep tadi, kalau ke dokter jangan tunggu sakit, konsultasi saja. Tapi dok tarifnya ya pasti beda gitu kan. Jadi ya, sering-sering juga nonton Vkom TV kan. Iya. Vkom TV kan? Vkom ya boleh dok. Vkom channel ya. Vkom channel. Vkom channel untuk apa? Ya ini tadi informasi tentang kita kesehatan. Mengedukasi ya dok. Iya. Nah kan dan sekarang kan juga masyarakat pasti sudah punya namanya fasilitas kesehatan keluarga, sudah punya dokter keluarga, itu bisa dihubungi seperti itu. Oke dok, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan ke masyarakat dok terkait PMBA ini sendiri. Oke baik, nah buat pemirsa Vkom channel ya, jangan takut, jangan ragu untuk menanyakan apapun terkait kesehatan kepada petugas kesehatan di tempat Anda. Jadi dan ingin saya sampaikan adalah untuk ASI eksklusif, karena tidak ada namanya ibu yang tidak bisa menyusui, memberikan ASI yang kurang kepada bayinya ya. Jadi itu yang harus ditekankan, jangan takut, ASI itu cukup untuk semua bayi. Iya mudah-mudahan ya. Oke dok, makasih banyak dok atas waktunya dan juga makasih sharing-sharingnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat, dan setelah ini ibu-ibu hamil makin semangat. Jadi jangan cuman searching perintilan bayi, tapi juga perlu mencari informasi terkait persiapan kelahirannya. Iya, benar sekali. Iya, oke pemirsa, itu aja obrolan kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya hanya di Vkom Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.